Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Caswadi Rasidi. Dan di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang rumpun sum ya. Rumpun sum. Di sini kita akan belajar tentang sum, subtotal, sum product, sum if, dan sum ifs. Kemudian satu lagi sum SQ. Nah, sebenarnya masih ada sum yang lain, yaitu sum x to my itu, sum x to py itu, dan sum xm y2. Tapi yang ketiga ini jarang sekali digunakan, makanya pada kesempatan kali ini kita akan mengabaikan tiga formula tersebut dulu. Oke, di sini kita punya sebagai contoh stok produk Balin Online Store. Kemudian ada nomornya, produknya, dan kategorinya. Kemudian quantity, harga satuan, dan jumlah. Oke, kita akan, nah ini ya, ini dikalikan dengan ini atau D5 bintang E5. Jadi 239 dikali 120.000 hasilnya sekian. Oke, kemudian di sini juga kita sudah memasang filter yang bisa diklik ya. Cara pembuatannya adalah dengan klik home, kemudian sort and filter, dan filter. Oke, kenapa kita gunakan ini nanti akan kita ketahui di tengah-tengah video ya, ketika kita membuka subtotal. Oke, sekarang ke sum dulu ya. Sum, kemudian number one-nya kita blok yang rank ini F5 sampai F22, kemudian enter. Hasilnya 979.100.000. Kemudian kita akan coba dengan subtotal ya, sama dengan subtotal. Nah, untuk ininya kita ambil yang nomor 9 ya, yang sum, karena kita memakai yang sum ya, formula sum. Kemudian wrap-nya kita blok yang ini F5 sampai F21. Hasilnya sama ya, 979.100.000 rupiah. Nah, kemudian untuk sum produk, cara penggunaan formulanya adalah di sini kita akan sum produk sama dengan sum produk. Kemudian untuk array satunya kita blok yang D5 sampai D22 semikolon. Kemudian untuk array itunya kita gunakan E5 sampai E22, kemudian enter. Ya, hasilnya sama ya, 979.100. Jadi sum produk itu semacam jalan pintas dari sum. Ya. Kemudian untuk sum if, cara penggunaan formulanya adalah sama dengan sum if. Untuk ranknya kita coba atau pakai ini aja ya, C5 sampai C22, kemudian semikolon, dan kriterianya kita pakai yang celana wanita atau C5, kemudian semikolon. Ininya untuk sum ranknya kita ambil yang F5 sampai F22, tutup kurung, dan enter. Hasilnya 180.925.000 rupiah ya. Nah, sekarang untuk sum if, sum ifs yang pakai S ya. Nah, sama dengan sum ifs. Untuk sum ranknya, nah kalau tadi sum if sum ranknya di belakang, maka ini di depannya. Sum if sum ranknya F5 sampai F22 semikolon. Kemudian untuk kriteria rank 1 nya kita ambil yang ini
C5 sampai C22 semikolon, kemudian kriteria satunya kita ambil yang ini C5 atau celana wanita ya, semikolon. Untuk kriteria rank 2 nya kita gunakan B5 sampai B22. Kemudian untuk kriteria 2 nya kita ambil yang mana nih, Capri aja ya, kita ambil yang Capri atau B7, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, hasilnya 113.365.000. Ini berbeda sum if dan sum hanya yang dua ini berbeda hasilnya dari sum subtotal dan sum produk ya. Nah, kita akan coba hitung secara manual untuk memastikan benar tidaknya. Oke, kita blok yang kategori celana wanita, kemudian blok juga yang kategori produknya Capri. Oke, kita Capri, kita blok. Nah, ini ya, celana wanita dan kategorinya Capri. Oke, ini satu, kemudian ini juga kita blok, yang ini kita blok juga ya. Terus satu lagi yang ini. Oke, nah kita punya produk Capri untuk kategori celana wanita ada 3 ya. Jadi yang akan kita jumlahkan adalah yang 3 item ini, yaitu 34.235, 28 juta sekian, dan 50 juta sekian. Nah, kita coba pakai cara manual, ini ditambah ini dan ditambah ini, hasilnya nah sama ya, 113.365 sama dengan yang ini. Oke, kemudian kita coba yang sum if C5 sampai C22. Ini untuk kriterianya C5 dan sum ranknya di F5. Oke, kita coba blok untuk kategori celana wanita. Kita kasih warna dulu 1, kemudian celana wanita 2 ya, 2, terus mana lagi nih, 1, 2, nah ini 3, kemudian oke, ini juga 4, dan yang terakhir yang ini 5 ya, 5. Jadi kita akan menjumlahkan 5 kategori atau 5 kategori ya, ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, dan ditambah ini, kemudian enter. Nah, hasilnya 180.925.000 sama dengan hasil yang di sini. Oke, nah kalau begitu, kalau didefinisikan dengan atau dideskripsikan dengan kalimat, maka untuk sum if itu adalah apa nih, menjumlah berdasarkan multi kriteria ya. Jadi tadi kan kita sudah ini menjumlah berdasarkan multi kriteria, yang sebagai contoh kriterianya Capri dan celana wanita. Kemudian untuk sum if berarti menjumlah berdasarkan satu kriteria karena yang tadi kita contohkan adalah kriterianya cuma celana wanita. Oke, kemudian untuk sum produk ya, ini nah ini ada Capri dan celana wanita, Capri dan celana wanita. Kemudian untuk sum produk berarti mengalihkan dan menjumlahkan ya. Jadi dikalikan dulu baru
dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan sum ya. Ini dikali ini dikali ini dikali ini, dan kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah sama dengan sum di atas ya. Oke. Nah, untuk subtotal kita akan coba lihat perbedaannya untuk subtotal, sum product, dan sum ya. Kenapa kita pakai subtotal? Karena nah ini ketika yang kita pilih di sini mana nih, kita coba pilih yang oke. Nah ini ya, kita akan coba nah ini atasan wanita misalnya, kita akan coba menjumlahkan atasan wanita dan celana wanita saja sama seperti tadi. Nah, maka hasilnya 18925 sama dengan hasil di sum if ya. Hasil di sum if karena yang dijumlahkan berdasarkan kategorinya hanya celana wanita saja. Oke. Kalau di sini kita cuma ambil yang Capri saja, maka hasilnya adalah 113 sama dengan yang hasil sum ifs. Karena yang dijumlahkan adalah Capri dan celana wanita. Jadi untuk yang sisanya tidak ikut terjumlah. Sementara di sum kan meskipun tersembunyi, dia tetap menjumlahkan. Jadi hasilnya tetap 979.100.000 ya. Begitu juga dengan sum product. Nah, berarti subtotal itu artinya atau deskripsinya menjumlahkan data yang tertampil ya saja ya. Hanya menjumlahkan data yang tertampil saja. Sementara untuk sum adalah menjumlahkan tanpa syarat atau tanpa kriteria ya. Jadi selama dia masih di satu rank atau benar cara ininya penempatan ranknya, maka otomatis akan terjumlahkan. Tidak peduli jika kemudian datanya terfilter atau tidak, dia akan tetap menjumlahkan yang ada di rank atau sel tersebut. Oke. Sekarang kita ubah lagi nih, kita tampilkan semua, maka hasilnya ini lagi ya, sama lagi antara subtotal, sum product, dan sum. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berarti sum itu menjumlah tanpa syarat, subtotal menjumlah data yang tertampil saja, sum product mengalihkan dan menjumlahkan, sum if menjumlah berdasarkan satu kriteria. Sementara untuk sum ifs menjumlah berdasarkan multi kriteria. Multi kriteria di sini berarti lebih dari satu, entah itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Kemudian rumus sum yang terakhir adalah sum SQ. Kita di sini aja ya, karena agak tidak nyambung sebenarnya dengan contoh di tabel di samping ini, tapi karena contohnya cuma ada ini, kita akan coba menghitung yang di sini saja ya. Jadi kita akan menghitung di quantity ya, sama dengan sum SQ, kemudian number one nya kita blok yang rank ini D5 sampai D22, kemudian kita enter. Nah,
Ketika di enter, hasilnya 1.623.277. Ya, dari mana angka 1.623 sekian itu? Angka itu adalah hasil dari 239 kali 239, ya, kita kalikan, ya. Nah, ini kemudian, nah ini D5 sampai D5 kita blok ke sini. Nah, kalau sudah, kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan, apakah hasilnya sama? Oke, sama dengan sum, kemudian blok ranknya, kemudian enter. Hasilnya sama, ya, 1.623. Ya, hasilnya sama. Berarti sum SQ itu apa? Nah, sum SQ itu adalah menjumlahkan bilangan kuadrat, ya. Untuk formula untuk menjumlahkan bilangan kuadrat. Jadi ketika yang dijumlahkan ini otomatis dia hasilnya pengkalian kemudian penjumlahan dari angka kuadrat, ya, menjumlah angka kuadrat. Oke, semoga bisa dimengerti. Mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.